Pak Ustadz, saya mau menanya. Saya kan sudah menikah udah hampir 21 tahun. Dan anak saya juga sudah dewasa. Nah, kita pada ibu-ibu, mungkin saya juga mewakili semua ibu-ibu di sini. Doa apa yang paling baik untuk supaya anak kita dan semua keturunan kita itu soleh dan soleha. Karena memang kan tugas kita, anak-anak itu kan amanah buat kita. Jadi saya minta itu doanya Pak Ustadz. Doa apa yang paling baik dan kapan waktunya untuk supaya anak-anak kita dan keturunan kita menjadi soleh dan soleha. Ustadz tadi menyampaikan terkait dengan ada bagian tubuh kita yang kita bisa rasa, kita lihat, badan dan juga ruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya mau menanya. Saya kan sudah menikah udah hampir 21 tahun. Dan anak saya juga sudah dewasa. Nah, kita pada ibu-ibu, mungkin saya juga mewakili semua ibu-ibu di sini. Doa apa yang paling baik untuk supaya anak kita dan semua keturunan kita itu soleh dan soleha. Karena memang kan tugas kita, anak-anak itu kan amanah buat kita. Jadi saya minta itu doanya Pak Ustadz. Doa apa yang paling baik dan kapan waktunya untuk supaya anak-anak kita dan keturunan kita menjadi soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Rabbana hablana minas salihin. Kalau dalam bentuk tunggal sendiri, Rabbi habli minas salihin. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan Allah, minta dapatlah Ishak dan Ismail. Yang kedua, doa Nabi Zakaria, lahirlah anak soleh juga bernama Yahya. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang ketiga, doanya ibadur rahman. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang keempat, bahwa aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Tempatnya saat bersujud. Tapi ini ayat Al-Quran nggak boleh dibaca waktu sujud. Saat itu posisinya bukan sebagai ayat, tapi sebagai doa. Perempuan maaf, dalam keadaan menstruasi tak boleh baca Quran. Tapi ketika posisinya sebagai doa, maka boleh dia baca. Contoh, naik kendaraan. Rabbana subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Boleh dia baca. Karena saat itu posisinya bukan ayat, tapi sebagai doa. Waktu yang paling afdal tahajud malam. Tahajud tidak bisa, duha. Duha tidak bisa, kapan Allah Ta'ala memperkenankan doa. Adab-adabnya menghadap ke arah kiblat. Kalau berwudu, baik. Didahului salat sunat, hajat 2 rakaat, amat sangat baik. Salat sunat, dalam keadaan wudu, salat sunat, berdoa kepada Allah. Bagus lagi berdoa dengan tawassul. Tidak membawa tangan hampa kosong, tapi ada yang disebut dalam doa. Hadisnya Sahih Bukhari tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Tiba-tiba pintu gua tersumbat, tertutup. Lalu dia berdoa, ya Allah, aku pernah punya pembantu. Pembantuku itu pergi. Sebelum dia pergi, gajinya tidak diambil. Maka gajinya aku belikan kambing. Kambingnya beranak pinak banyak. Tiba-tiba pembantuku itu datang, lalu aku panggil dia, hei pembantu, kemari. Ambil kambing-kambingmu ini semua, ambillah. Maka aku bermohon kepadamu ya Allah, berkat kemuliaan sedekahku itu, bukakan pintu gua ini, terbuka. Itu dalil boleh berdoa menyebut amal bertawassul namanya. Ya Allah, berkat anak yatim yang kusekolahkan itu kemarin, walaupun cuma sebulan aja. Tapi jangan ditulis di medsos. Jangan kuat-kuat. Kadang ada juga orang berdoa ini biar lupa dengar sebelah. Ya Allah, berkat masjid yang kubantu 100 juta kemarin. Yang disebutkan. Yang kedua, orang dalam gua tadi berdoa, ya Allah, aku punya seorang ibu dan ayah. Setiap aku pulang membawa susu kambing ke rumah, istriku menangis belum makan, anakku meraung kelaparan, tapi ku tunggu ibu dan ayahku terbangun. Setelah mereka terbangun baru ku berikan. Kalau memang baktiku kepada engkau ini membuat doa terkabul, kabulkan doa, terbuka. Yang ketiga, ya Allah, aku tidak kaya seperti dia bisa bersedekah, dan aku tidak bisa berbakti karena orang tuaku sudah meninggal.
aku hanya melakukan satu, hampir melakukan perbuatan dosa, tapi tidak jadi karena takut kepadamu. Kalau rasa takut ini pun bisa membuat doa terkabul, bukakan pintu, terbuka pintu gua. Oleh sebab itu, berdoa ada waktunya, ada adabnya, dan dengan tawassul baik. Mudah-mudahan anak-anak kita dijaga, dipelihara dari perbuatan maksiat dan dosa. Baik. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan untuk Teh Desi. Teh Desi Ratnasari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan hal materi yang tadi Ustadz sampaikan. Ustadz tadi menyampaikan terkait dengan ada bagian tubuh kita yang kita bisa rasa, kita lihat, badan, dan juga ruh. Yang ingin saya tanyakan adalah konsep ruh. Jika ada teman kami yang memang non-muslim, lalu kemudian menanyakan terkait tentang konsep ruh ini, yang mana mungkin pemikirannya ada pemikiran dari sisi materialis. Apa yang bisa kita jawab tanpa harus melanggar syariah yang kita pahami? Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir semua agama meyakini adanya ruh. Makanya orang barat yang berfilsafat materialisme sekalipun, tetap ketika terjadi kecelakaan di laut, di udara, mereka tetap menyebut SOS, save our soul. Selamatkan ruh, selamatkan jiwa kami. Dan kita sebagai orang Indonesia, walaupun ada non-muslim, sepakat itu. Maka dia katakan, bangunlah jiwanya, bangunlah badan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kalau ada agama di Indonesia yang tidak percaya ada roh, maka saat nyanyi itu dia diam aja. Bangunlah, bangunlah badannya. Karena yang dia lihat hanya badan. Jadi hampir semua meyakini ada roh, bahwa nanti kita akan mati, ruh kita akan diadili. Perbedaannya hanya pada konsep Allah, bahwa kita meyakini qul huwallahu ahad, esa tunggal tak berbilang, Allahu samad, meminta hanya kepada dia saja, tak boleh minta kepada yang lain. Lam yalid, dia tidak beranak, walam yulad, dia tidak diperanakkan. Dipejam mata nampak bayang-bayang hitam, kuning, hijau, terlintas macam-macam gambar. Itukah dia? Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di pikiranmu maka itu bukanlah Tuhan. Apa yang terlintas dalam kepalamu maka Allah tidak seperti itu. Karena Allah itu adalah wa yakulahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang setara dengan dia. Insya Allah dengan orang di Indonesia selesai, walaupun non muslim, karena mereka percaya kepada roh. Bagaimana dengan kawan yang bukan orang Indonesia, atau orang Indonesia tapi terkontaminasi kepalanya dengan aliran ateis? Di Indonesia orang ateis tidak punya tempat, karena sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ketika nanti ketemu dengan orang yang tak percaya pada Tuhan, mana itu Tuhan? Kalau memang ada Tuhan itu mana? Mana dia? Saya mau lihat Tuhan itu. Itu pertanyaan tertua dalam surat Al-Baqarah ketika Bani Israel yang dibawa oleh Nabi Musa menyeberang dari Mesir menuju Palestina. Orang Mesir, orang Israel minta kepada Musa. Apa kata mereka? Ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak mau percaya kepadamu sebelum kami melihat Tuhan itu nyata di depan mata kami. Mana Tuhan itu Musa? Maka nanti kalau teman-teman ada orang nantang gitu, mana Tuhan itu? Habis itu tempeleng dia langsung. Opak. Habis itu tanya, ente marah ya? Iya. Mana marah itu? Bisa kita tunjukkan. Ini loh marah itu. Tak ada. Marah, benci, rindu, cinta, rasa, tak ada. Maka setiap orang yang ingin mengungkapkan rasa dengan kata-kata, kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Semua kata yang diungkapkan untuk mewakili rasa yang tak kelihatan itu, semua kata itu dusta. Contohnya, ini yang baru-baru kenal lalu ingin nikah, perempuannya nggak mau diajak nikah. Apa kata si laki-laki?
kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Bohong. 1000 tahun. 40 aja udah kena diabetes. Oleh sebab itu ini bicara tentang ada rasa. Ketika Imam Abu Hanifah, namanya Nu'man bin Thabit, nama populernya Imam Hanafi, bertemu dengan ateis yang tak bertuhan. Hanafi, kalau memang Tuhan itu ada, mana dia? Imam Hanafi berkata, kebetulan mereka bicara di tepi laut. Engkau pergi ke tengah laut naik kapal kayu, sampai di tengah laut terombang-ambing, dipukul ombak, dihempas gelombang, kakimu tidak injak ke bawah, tanganmu tidak menggapai apa-apa, tepian tidak kelihatan, dan engkau hanya berpegang pada satu kayu pecahan kapal. Apakah dalam hatimu ada merasa di sana ada kekuatan yang maha besar? Ya, itulah Allah. Hanya saja kau tak tahu siapa namanya. Datang Muhammad SAW mengasih tahu bahwa nama dia. Siapa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apakah dia mengantuk kalau tidur malam? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa harta punya dia? Tuhan itu kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Selain daripada dia ada yang bisa ngasih pertolongan? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tahu tak dia apa yang ada terbersit dalam hati saya? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Bagaimana kekuasaan dia? Apakah dari Sabang sampai Merauke? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Sulitkah dia mengatur berapa tetes hujan yang jatuh di sana? Berapa buah yang matang di sana? Berapa anak ikan, cacing-cacing tanah di dalam sana? Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa la ya'uduhu hifdzuhuma. Tak ada berat bagi dia untuk menjaga langit dan bumi. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Itu makanya kalau ayat kursi itu dibaca, kuat iman kita, setan lari. Bukan mantra abim salabim abakadabra. Ustaz, saya baca ayat kursi kok setannya enggak lari. Orang ente 11-12 sama setan. Oh, lari. Kuatkan. Kira-kira itulah yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam. Ustaz Abdul Somad yang dikenal sebagai seorang ulama kondang di Indonesia ini seringkali memberikan penjelasan yang mendalam tentang cara berdoa dan mendidik anak dalam ajaran Islam. Karena ini salah satu pertanyaan dari para jamaah, dan poin penting yang beliau sampaikan adalah bahwa doa adalah bentuk komunikasi langsung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam mendidik anak atau doa yang kebaikan untuk keluarga kita adalah peran yang sangat besar. Ustaz Samad menjelaskan bahwa orang tua hendaknya selalu mendoakan anak-anaknya secara mereka akan menjadi pribadi yang baik, soleh ataupun solehah, dan tentunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini harus dilakukan secara tulus, baik ketika anak kecil maupun mereka sudah tumbuh besar nantinya. Karena doa orang tua sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang anak. Selain itu, pendidikan yang baik juga menjadi kunci utama dalam membentuk karakter si anak. Ustaz Abdul Somad menekankan pentingnya pendidikan anak dengan penuh kasih sayang, keteladanan serta disiplin yang sesuai dengan ajaran Islam. Anak harus diajari dengan nilai-nilai moral yang kuat seperti kejujuran, rasa hormat kepada orang tua, dan kesabaran. Beliau juga menambahkan bahwa dalam mendidik anak, orang tua harus bisa memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, karena anak cenderung meniru apa yang mereka lihat dari orang tua mereka. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari salah satu artis terkemuka, juga anggota Dewan Legislatif di negeri kita ini, yakni Desi Ratnasari, juga bertanya kepada Ustaz Somad tentang ruh atau soul yang ada dalam diri kita. Kemudian Ustaz Somad menjelaskan bahwa unsur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk hidup adalah salah satunya adalah ruh, yang merupakan bagian penting dari diri manusia yang mempengaruhi pribadi, pemikiran, dan tindakan mereka. Menurutnya, jika seorang anak dididik dengan baik sesuai dengan ajaran agama, maka ruhnya akan menjadi lebih bersih dan jauh dari pengaruh negatif. Ruh yang bersih akan mempengaruhi kebersihan hati, ketenangan jiwa, dan keimanan yang kuat. Nah, mendidik anak dengan memperhatikan aspek ruhani sangatlah penting, karena ia akan menjadi bentuk karakter anak yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga kuat secara spiritual. Ustaz Abdul Somad juga menyarankan agar orang tua tidak hanya fokus dalam pendidikan duniawi, tapi juga memberikan perhatian terhadap pendidikan akhiratnya, seperti
mondok di pesantren atau ngaji ke orang-orang yang paham tentang agama. Walhasil apa yang disampaikan itu adalah sungguh luar biasa. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.